Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembahasan tentang kitab Al-Ibanah wal Ifadhah di part yang ketiga ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini di part yang ketiga ini kita akan membahas tentang Ad-Darsus Tsani ya. Kita melanjutkan pembahasan pada pembahasan sebelumnya di part 2 di Ad-Darsul Awal di kajian yang pertama, dan sekarang kita akan masuk ke Ad-Darsus Tsani di halaman 20 kitab Al-Ibanah wal Ifadhah. Baik, sekarang kita melanjutkan di halaman 20. Ad-Darsus Tsani, kajian yang kedua, fi sinnil haidi wa muddatihi wa alwanihi wa sifatihi, di usia wanita yang haid, wa muddatihi dan durasinya, wa alwanihi dan warna-warnanya, wa sifatihi dan sifat-sifatnya. Fi hadzal darsi, dalam kajian ini, sanatahaddatsu an sinnil haid, kita akan membahas usia wanita haid, wa muddatihi dan durasinya, wa alwanihi dan warna-warnanya, wa hukmil qudrah wa sufrah dan hukum warna darah yang keruh dan sufrah yang kuning ya, wa damil ladzi dan darah alladzi tarahul hamil yang ada di wanita yang sedang hamil, wan naqa dan darah ketika berhenti, alladzi yatakhallalu baina dima'il haid, darah yang berhenti ketika masa-masa keluarnya darah haid. Oke, selanjutnya awalan, yang pertama yaitu sinnul haid, yaitu usia wanita yang berhaid. Kapan sih wanita tersebut mulai bisa dikatakan mengalami haid? Aqallu sinnin yumkinu ayyatiya fihi al-haid al-mar'ah, paling sedikitnya atau minimal yang memungkinkan wanita itu mengalami haid, tis'u sinina qamariyah takribiyah ya, tis'u sinina qamariyatin. Jadi wanita itu bisa dianggap telah mengalami haid jika mencapai usia 9 tahun qamariyah hijriyah ya, itu takribiyah kurang lebihnya. Ini saya garis bawahi, 9 tahun ini adalah 9 tahun qamariyah atau 9 tahun hijriyah. Solusinya, jika kita terbiasa dengan tahun masihiyah atau tahun syamsiyah, tahun peredaran matahari, maka Bapak Ibu ataupun sahabat-sahabat sekalian bisa mengunjungi beberapa situs yang bisa mengkonversi penanggalan Masehi ke penanggalan Hijriah. Contoh misalnya di sini punya alhabib.info, kalender Islam, pengubah tanggal lahir kalender Hijriah ya, dari Hijriah ke Masihiyah, Masihiyah ke Hijriah. Sudah banyak website yang menyediakan bagaimana mengkonversinya. Yang perlu dicatat baik-baik bahwa di sini batas usia minimal seorang wanita itu bisa mengalami haid yaitu 9 tahun hijriyah atau 9 tahun qamariyah. Kita lanjutkan ya. Wa qauluna, dan perkataan kami memakai takribiyah yaitu kurang lebih atau sekitar, atau ayu tafarun naqsu muddatin la tasa haidun wa tuhron. Jadi 9 tahun hijriyah ada rentang waktu sekitar 15 hari atau yang tidak memungkinkan wanita itu mengalami satu periode haid dan satu periode masa suci. Misalnya paling sedikitnya masa haid itu kan 1 hari ya, kemudian masa sucinya minimal 15 hari. Maka yang tidak memungkinkan untuk bisa mengalami satu fase, yaitu fase haid dan fase masa suci sekaligus, maka ayu tafar, dimaafkan atau bisa dimasukkan kategori tersebut.
Wahia maka naduna sittah asyara yauma, yang enggak melebihi 16 hari. Jadi ada rentang 9 tahun Hijriah kurang 15 hari atau 16 hari yang tidak memungkinkan wanita tersebut mencapai fase haid dan mencapai fase masa suci sekaligus. Amma idza kanat tasa, apabila dia memungkinkan untuk mengalami masa haid dan masa suci sekaligus, aqallu tuhrin wa haidin, yaitu paling sedikitnya masa suci dan masa haid, wa hiya sittatu asyara fa aksar, yaitu 16 hari atau lebih daripada itu. Jadi 1 hari masa haid, 15 hari kemudian masa suci yaitu 16 hari, maka fa innad damal ladzi ataha, sesungguhnya darah yang keluar qabla zamanil imkan istihadatin, maka jikalau darah tersebut keluar pada masa atau kemungkinan darah masa sebelum 16 hari tersebut ya, atau sebelum masa haid tersebut yaitu 9 tahun Hijriah, maka darah tersebut disebut dengan darah istihadah. Jadi supaya fix ya, supaya fix dikatakan di sini 9 tahun Hijriah kurang 15 hari. Nah, kita lanjutkan, wali taudihi ma taqaddam nazkuruha ba'dul amsilah, untuk memperjelas apa yang sudah dituliskan tadi, nazkur, kita menyebutkan atau memberikan ba'dul amsilah, memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, misalun, contoh, ra'at qabla bulughiha tis'a sininan qamariyah bi'asyrati ayyam daman bi'asyrati ayyamin daman, hal hadza haid. Jikalau seorang wanita sudah sampai 9 tahun dan sebelumnya 10 hari sebelumnya telah keluar darah, apakah ini darah haid atau bukan? Wal jawab, jawabannya adalah na'am, ya, darah itu adalah darah haid. Yu'addu haidun, dianggap sebagai darah haid. Idza tawaffarat fihi asyurut, jika mencapai beberapa persyaratan. Wa kaunuhu qabla tamami tisa' la yadur, walaupun belum mencapai umur 9 tahun fix atau 9 tahun pas, tapi telah mencakupi beberapa persyaratan, li'annal murad, karena sesungguhnya maksud dari bitis'ai sinin at-takribiyah, 9 tahun kurang lebih, la at-tahdidiyah, tidak 9 tahun pas gitu ya. Fayuhtafar ma la yas'u haidun wa tuhran, jadi enggak masalah jikalau tidak bisa melewati fase haid terendah, fase haid terkecil yaitu 1 hari 1 malam, dan fase minimal masa suci yaitu 15 hari. Wal asyratu, dan jumlah 10 hari tersebut, la tasa haidun wa tuhron, tidak bisa melewati batas masa suci dan masa haid sekaligus. Lianna aqallal haid yaumun wa lailatun, karena paling sedikitnya haid itu sehari semalam. Wa aqallu tuhri 15, dan masa suci yang paling sedikit adalah 15 hari. Misalun, contoh yang kedua, ra'at qabla tamami tis'i sinin bi syahrin daman istamarra 5 ayyam, hal yu'addu haidun amla. Jikalau seorang wanita mencapai umur 9 tahun, kemudian tamam bitis isin bisyar, 9 tahun kurang 1 bulan ya, mengeluarkan darah. Jikalau seorang wanita mencapai umur 9 tahun tapi kurang 1 bulan, kemudian istamarra 5 ayyamin, kemudian mengeluarkan darah 5 ayyam, 5 hari, hal yu'addu haidun amla, apakah ini masuk kategori haid atau tidak? Wal jawab, jawabannya adalah annahu laisa bihaidin, bahwa hal tersebut bukan haid.
li'annahu karena ata qabla sinnil haid, datang haid darah tersebut sebelum waktu haid, wa sinnul haid dan usia haid wa tis'un sinin qamariyah takribiyah 9 tahun qamariyah atau 9 tahun hijriyah takribiyah sekitar itu atau kurang lebihnya. Fahada damu istihadatin wa fasadin, ini adalah darah istihadah dan darah kotor. Tanbih, di peringatan di sini ya, catatan penting. La akhirul sinnil haid, tidak ada batas akhir usia untuk wanita haid. Wanita haid itu enggak dibatasi umur berapa maksimal dia haid ya. Fahuwa mungkin madamatil mar'atu hayyatan, bahwa hal tersebut kenapa? Karena ada kemungkinan selama wanita itu masih hidup. Wa amma ghalib, akan tetapi kebanyakan masyarakat umum, sinnul ya'si minal haidi fahuwa isnatani wa sittuna sanatan, bahwa berhentinya darah haid atau masuknya wanita itu masuk wanita menopause yang berhenti haidnya, biasanya masyarakat itu isnatani wasituna sanatan, 62 tahun. Jadi sebenarnya enggak ada batas akhir wanita tersebut mengalami haid, namun kebanyakan 62 tahun. Selanjutnya sanian, yang kedua, alamatul bulugh, tanda-tanda seseorang itu dikatakan baligh. Yuqsadu bil bulugh as-sinnul lati idza balaghaha as-sabiyyu zakaron aw unsa, yang dimaksud dengan penyampaian atau sampainya usia ke usia baligh, baik itu laki-laki zakaron aw unsa ataupun perempuan, asbaha ahlan, menjadi orang yang berkewajiban litaujihil khitab ilaihi bit takalif, menjadi orang yang mutakallif, yang mempunyai beban atau mempunyai tanggung jawab untuk bitakalif syar'iyyah, untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban syariat. Min sholatin, contohnya adalah kewajiban sholat, wasaumin, puasa, wa hajjin, haji, wa ghairiha, dan lain-lain. Wa yu'raful bulugh bi umurin, dan diketahui atau indikator dari kebalighan seseorang itu, indikator bahwa laki-laki ataupun perempuan itu dikatakan baligh, bi umurin, dengan beberapa hal. Yang pertama, khuruju damil haidi, keluarnya darah haid, ini yang perempuan ya, binisbati lil unsa, ya untuk perempuan, litis sinina qamariyah takribiyah, 9 tahun takribiyah kurang lebih. Waqad taqaddamal hadis anhu, yang sudah dibahas pada sebelumnya. Oke, 9 tahun untuk perempuan, 9 tahun hijriah ya untuk perempuan. Kemudian yang kedua, khurujul mani, keluarnya air mani, binisbah lil zakar wal unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, lil zakar litis sinina qamariyah takribiyah inda Ibni Hajar wa tahdidiyah inda ar-Ramli, keluarnya air mani lil zakari untuk yang laki-laki, wal unsa sedangkan yang perempuan 9 tahun qamariyah takribiyah. Takribiyah itu kurang lebih, ini menurut Ibnu Hajar, akan tetapi menurut Imam Ar-Ramli itu tahdidiyah, permanen ya, pasti harus 9 tahun, kalau kurang nggak bisa. Baik, yang ketiga, istikmalu khamsata asyarata sanatan qamariyatin tahdidiyatin idza lam yahsul ma sabab, jika mencapai umur 15 tahun qamariyah secara permanen, secara pasti 15 tahun, jika wanita tersebut, misalnya wanita nggak keluar darah haidnya, maka ketika sudah sampai umur 15 tahun hijriah, maka wanita tersebut sudah dikatakan sebagai wanita yang baligh. Sama juga dengan laki-laki. Laki-laki tidak
mengeluarkan air mani sampai umur 15 tahun, dan di umur 15 tahun ini ya dia dipastikan walaupun belum keluar air maninya, laki-laki tersebut masuk kategori laki-laki yang sudah balik, yang sudah buluh ya, sudah balik ya. Baik. Selanjutnya salisan, yang ketiga muddatul haid, yaitu durasi haid. Lil haidi, untuk haid, muddatud dunya, fase yang dunia pendek ya. Kemudian wa muddatun quswa, fase yang panjang, wa muddatun ghalibah, dan fase atau durasi bagi kebanyakan masyarakat, wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqallil haid wa ghalibihi wa aktsari, apa yaitu yang di sini dimaksud dengan minimal haid, minimal darah haid keluarnya, kemudian wa ghalibihi, dan kebanyakan masyarakat, wa aktsarihi, dan maksimal darah. Yang pertama al-muddah ad-dunya, yaitu aqallu muddatil haid, yaitu darah yang paling sedikit darah itu keluar berapa? Wahia yaitu yaumun walailatun. Darah itu dikatakan menjadi darah haid jika mencapai sehari semalam ya. Ai qadru arba'in wa ishrina sa'atan, atau 24 jam. Jadi jika darah itu keluar sehari semalam atau 24 jam, maka itu masuk kategori darah haid. Wadhabituhu, indikatornya, petunjuknya ya, ayadhar ad-dam ala zahiril farj, munculnya atau nampaknya darah itu nampak ya, ada ala zahiril farj, di luar permukaan kemaluan, bihaisu, yaitu lau udkhilatil kutnatu, kalau kutan kapas dimasukkan fi farjiha kharajat mulawwasatan, maka akan ada noda-noda mulawwasatan, ada noda-noda. Wa hadzal aqal, dan hal ini, noda tersebut, lahu surotani, ada dua ya, ada dua yang nampak. Al-ula, yang pertama, antaradda muttasilan, melihat darah muttasilan, bersambung, miqdaro arba'in wa ishrina sa', menyambung 24 jam. As-saniyah, yang kedua, antara ad-damu farraqon, darahnya terpisah-pisah, fataro sa'atan naqo, terlihat 1 jam naqo itu berhenti, wa sa'atan daman, dan 1 jam keluar. Walakin majmu' sa'at arba'un wa ishruna sa'atan, tapi kalau dikumpul-kumpulkan yang 1 jam dan 2 jam ataupun berhari-hari, dikumpulkan dalam rentang 15 hari itu, jika dikumpulkan mencapai 24 jam, fi dimni 15 yauman, dalam rentang waktu 15 hari, fayu'addu kulluhu haidon, maka darah yang terputus-putus itu, yang sejam, 2 jam, dan 10 jam dalam rentang 15 hari itu, fayu'addu kulluhu haidon, maka hal itu disebut dengan haid, kama sayatil hadis anhu, insyaallah akan dibahas di bab selanjutnya. Yang kedua al-buddah al-quswa, yaitu durasi terpanjang, wahya aktsarul haid, yaitu darah yang paling terbanyak ya, maksimalnya ya. Fa aktsaruhu, maksimalnya 15 yauman bilayaliha, yaitu 15 hari 15 malam, itu durasi terpanjangnya. Kemudian al-muddah al-ghalibah, sedangkan durasi yang umumnya masyarakat, wahya ghalibun muddatul haid indan nisa ya, ini ghalib masyarakat umum biasanya, sittatu ayyamin, 6 hari, au sab'atu ayyamin, atau 7 hari, itu biasanya. Jadi kesimpulannya, paling sedikitnya sehari semalam atau 24 jam, kemudian terbanyaknya 15 hari 15 malam,
dan masyarakat umum biasanya 6 sampai 7 hari. Wadalil ala hadhihi taqadir, dan petunjuk atau dalil dari mikdar atau kadar-kadar tersebut, waktu-waktu tersebut, istiqra'ul Imam Asy-Syafi'i, istiqra' ya kitab penelitian dari Al-Imam Asy-Syafi'i, tatabbu'ul hawadis wal wujud wa qad wajada waqa'a asbataha. Jadi ada beberapa kejadian kemudian asbataha, kemudian diberikanlah beberapa kesimpulan ketetapannya ya, dari kitab istiqra'-nya ya. Selanjutnya, fa idza arafta ma taqaddama fa idza ra'atil mar'ah daman aqalla min hadzal muddah fa innahu yu'addu dama fasadin wa istihadatin. Jadi kalau ada seseorang atau seorang wanita mengeluarkan darah aqall min hadzal muddah, kurang dari misalnya sehari semalam, maka yu'addu dama fasadin, maka hal itu disebut dengan darah yang rusak atau darah istihadah. Wa idza ra'atil mar'ah, jikalau seorang perempuan ra'atil mar'atu ad-dama ba'da muddatihi aksarul haid, kalau mengeluarkan lebih dari 15 hari, ay aksar min 15 yawman wa bilayaliha, lebih dari 15 hari 15 malam, tubirat hadhil mar'ah mustahadatan, dianggap sebagai darah istihadah, ikhtalata tuhruha bil haid, yang bercampur dengan darah haid. Faturaddu ila ihda suratil mustahadah, akan dikembalikan ke 7 darah 7 kriteria mustahadah allati sayatil hadis anha, yang akan dibahas fid darsi as-sabi' pada bab ke-7 indal hadis, dan dalam pembicaraan anil mustahadah fil haid, yaitu dalam pembicaraan istihadah dalam haid ya. Jadi ini ada istihadah penyempurna suci dan ada istihadah terputus-putus, nanti ya akan dibahas di selanjutnya. Rabi'an, yang keempat, sifatu damul haid, sifat-sifat darah haid. Damul haid, darah haid, ya'ti bi'iddati sifatin, darah haid muncul dengan beberapa sifat. Yang pertama as-sawa, yang kedua adalah berwarna hitam, yang kedua al-humrah, al-humrah itu merah, yang ketiga asyukrah, asyukrah itu antara merah dengan kuning, anggap saja ya oranye ya, oranye ya. Wasufrah, wasufrah itu kuning, syukrah itu ada yang menyebutnya coklat ya, pokoknya antara merah dengan kuning ya. Nah, anggap aja oranye. Wasufrah kuning, wal kudroh keruh. Kudroh di sini, keruh ini wahya ma bainal asfar wal abyad. Nah, kalau kudroh antara kuning dan putih. Waqad yakunud dam, dan kadang-kadang darah itu sakhinan, waqad yakunu natina, kadang-kadang sakhin kental, dan kadang-kadang natin encer ya, encer. Idza arafta ma taqaddam fa'lam, jika kamu mengetahui beberapa hal tersebut, fa'lam, ketahuilah, annal asah min aqwali a'immatina asy-syafi'iyyah, bahwa perkataan-perkataan dari imam-imam Syafi'iyah yang al-asah, yang betul, yang paling benar, dikatakan di sini dari ini adalah perkataan-perkataan dari imam-imam yang bermadzhab Syafi'iyah. Annal qudrah was sufrah, bahwa keruh dan sufrah dan kuning itu dikatakan haid. 5 Al-Bukhari, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, anan nisa, bahwa para wanita qad yab'asna li sayyidati Aisyah, telah maju atau telah
menghadap ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bidurjatin fiha al-kursuf, dengan pembalut fiha al-kursuf, dengan al-kursuf noda, fihi sufrah, ada darah yang kekuning-kuningan, fataqulu, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, la taj'alna, janganlah kalian cepat-cepat untuk maksudnya di sini mandi dan sholat, hatta taraina, sampai Anda melihat al-qussata al-baydoa, jadi melihat pembalutnya berwarna al-baydo, putih ya. Selanjutnya khamisan, yang kelima, ad-damul ladzi tarahul hamil, darah yang keluar saat hamil. Oke. Idza ra'atil hamilu daman yasluhu ayyakuna haidun, jikalau seorang hamil itu mengeluarkan darah, maka darah itu adalah darah haid, bi an balagha yauman walailah, kalau darah itu pertama ada di fase haid, kedua dia mencapai sehari semalam ya. Fal azhar min aqwali imamina asy-Syafi'i, ya, dari perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, annahu haid, ya, bahwa hal itu adalah haid li umumil adillah fi atibari dam haidin, dari sifat umumnya darah haid, seperti qaulihi ta'ala, seperti yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul huwa adza, bahwa hal itu adalah kotor, wa qaulihi alaihi salam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad damal haid, bahwa darah haid itu adalah aswad yu'raf, hitam yang diketahui. Sadisan, yang keenam, an-naqa'u al-mutakhallilu baina dima'il haid, berhentinya darah haid, ya, berhentinya darah haid saat masa-masa haid ya. Saat masa-masa haid itu ada takoknya, ada berhentinya. Idza ra'atil haid, jikalau seorang haid itu yauman daman wa yauman naqa, sehari keluar darah, sehari berhenti, au sa'atan, atau 1 jam keluar darah, wa sa'atan naqaan, dan sejam berhenti, wa hakadha, dan seperti itu, fala khilafa fil mazhab anna ayyamad dam haidun, bahwa darah-darah yang keluar itu dan yang berhenti itu adalah darah haid. Wala khilafa annaha idza ra'atin naqa, dan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan, annaha, bahwa idza ra'atit naqa, jikalau melihat darah itu berhenti, yajibu alaihan taghtasil, maka wajib, ya, hukum asalnya ini wajib, dia itu mandi, antara tasil wa tusalli, dan sholat, wa tasum, dan berpuasa, wa yajuzu lizauji wud'uha, dan boleh bagi laki-laki atau suaminya untuk menggaulinya, li'anna zahir, karena yang nampak, baqa'ut tuhri, yang nampak itu adalah suci, wa adamu muawadatid dam, dan tidak akan ada darah susulan. Wakhtalafu, dan para ulama berselisih, fin naqa, ketika berhenti, alladzi yakunu baina damil haid, yang berhenti ketika darahnya di fase darah haid, wal azhar annahu haidun bisyuruti at-taliyah, dan ada 2 pendapat ya sebenarnya di sini dimunculkan yang mengatakan bahwa naqo itu masuk kategori haid dengan bisyurut, dengan syarat-syarat at-taliyah, syarat-syarat berikut. Yang pertama, bahwa darah itu masuk kategori darah haid jika, jadi kasusnya darah itu berhenti ketika darah itu keluar ya. Darah itu masuk di fase haid. Yang pertama, alla yujawis majmu' dam ma'an naqa'i 15 yawman. Jadi darah itu masuk kategori berhentinya itu masuk kategori darah haid kalau naqa'nya itu la yujawis, tidak melebihi 15 hari 15 malam ya, 15 hari. Fa in jawazat
zawazal khamsata asyaron, kalau lebih dari 15 hari, wa kana muttasilan bidamin qablahu, kalau darahnya itu nyambung dengan darah sebelumnya, fahadhihi imratun mustahadatun fil haid, maka wanita tersebut adalah wanita mustahadah di dalam haid yang ikhtalato, yang bercampur haiduha bituhriha, yang bercampur antara darah haid dan masa sucinya. Faturaddu ila ihda suratil mustahadu fil haid, dan ini akan dikembalikan ke salah satu bentuk 7 dari 7 macam mustahadah ya. Nanti kita bahas ya di belakang, karena ini ada haid yang terputus-putus, ada istihadah yang terputus-putus, dan ada istihadah penyempurna masa suci ya. Kita lanjutkan dulu ya. Wa amma idza lam yattasil ad-dam, kalau tidak nyambung darah bidamin qablahu dengan darah sebelumnya, fa inna hadzal mar'ah, bahwa sesungguhnya wanita tersebut baqi alaiha baqiyatut tuhri, maka baginya penyempurna suci, fatukammilu baqiyatut tuhri wa ma zada fahuwa haidun jadidun ya. Ini akan masuk kategori pembahasan tentang istihadah yang baqiyatut tuhri, penyempurna masa suci ya. Nanti kita bahas sebentar ya. Kita lanjutkan dulu. Syarat yang kedua, allayan kusa majmud dima an aqallil haid, tidak boleh kurang dari aqallil haid ya. Fa idza naqasa majmud dima an yaumin wa lailatin fa hadha damu fasadin wa istihadatin, kalau kurang dari 1 hari 1 malam, maka darah itu disebut darah fasad atau darah istihadah. Kita lihat dulu ya contohnya ya. Wa ilaika amsilatan tatbiqiyatan lima taqaddam. Berikut ini adalah contoh-contoh yang cocok dari pembahasan yang tadi. Misal yang pertama, law ra'at salasata ayyamin daman wan qata'a, keluar darah 3 hari, wan qata'a, kemudian berhenti 3 hari keluar, selanjutnya berhenti, summa jaa ba'da dzalika fil ashir, kemudian di hari ke-10 fil ashir wan qata'a, kemudian berhenti lagi. Jadi 1, 2, 3 darah keluar, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berhenti, 10 keluar, habis itu selesai. Maka fassalah satul ayyam al-ula, 3 hari yang pertama tadi yang keluar darah, wal ashir, dan yang ke-10 haidun bila khilafin, 1, 2, 3, dan yang ke-10 itu haid tanpa khilaf, tanpa ada permasalahan ya. Wan naqa, sedangkan berhentinya yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, alladzi bainahuma haidun, yang diantaranya itu haid, taba'an lahuma 'alal azhar li'annahu tawaffarat fihi asy-syurut haitsu kana majmud dim zaid 'alal yaum wal lailah wa kana dzalika kulluhu fi dimnil 15. Jadi dia itu masih dalam fase 15 hari ya, masih dalam fase 15 hari, maka nakoknya di sini masuk kategori haid. Jadi 1, 2, 3 keluar, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9 berhenti, 10 keluar lagi. Nah, 10 hari ini masih masuk fase haid ya, maka nakok tadi, masa berhenti tadi, kalau tadi kan 3 sama 10 sudah pasti haid ya, maka 4, 5, 6, 7, 8, 9 juga masuk kategori haid karena masih dalam rentang 15 hari. Yang kedua, misalung laurat fi yaumin, melihat dalam fi yaumi sitta saat ya,
Dalam satu hari itu 6 jam keluar. Wan kotoa, kemudian berhenti. Summa fil yaum al khamis, kemudian di hari kelima, ro'at asyara saat, 10 jam daman, kemudian berhenti. Fal jami'u damu istihadah, maka darah di hari pertama yang 6 jam dan di hari kelima yang 10 jam, fal jami' damu istihadah, maka yang tadi itu semuanya adalah darah istihadah. Kenapa? Karena li'anna majmu'ad dima naqasu 'anil yaum wal lail, karena tidak sampai 24 jam atau tidak masuk kategori satu hari satu malam, karena tadi hanya situ saat 6 tambah 10, 16 jam ya. Kalau 16 jam nggak nyampe 24 jam. Contoh yang ketiga, misalun loro'at sab'ata ayyam daman wan koto'at, jikalau ada seorang wanita yang mengeluarkan darah sab'ata ayyam 7 hari, kemudian berhenti, summa ja'aha ad-dam fis sadis asyar wasabi asyar in koto'at ya. Kemudian darah keluar lagi di fis sadis asyar, di 16, di tanggal 16, wasabi asyar wan kotoa 16 17, kemudian berhenti. Faddamul awal haidun wala yakunun naqo haidon. Jadi dam yang pertama, darah yang pertama yaitu yang 7 hari tadi ya, itu adalah darah haid, wala yakunun naqo haidon, dan masa suci itu tidak ada haid. Wasadis asyar wasabi asyar tuhrun kotan, maka di yang ke 16 17 itu adalah masa suci kotan pasti ya, walaupun keluar darahnya di tanggal 16 dan 17. Li'annan naqo lam yakun baina dam haid, karena masa berhentinya itu tidak ada darah haid. Wa innama yakunu baina dam haid fil khamsata asyar, sedangkan darah haidnya itu masih ada di darah haid itu harus ada di fase 15 hari. Wa hadza laisa dimnal khamsata asyar, sedangkan yang tadi yang 16 17 itu bukan ada di kategori 15 hari. Kita lanjutkan dulu ya di contoh yang keempat. Misalun loro'at asyaratu ayyam wan qata'a, keluar darah 10 hari kemudian berhenti. Summa ja'aha ad-dam ba'da samaniyata ayyam min inqita'ihi, kemudian datang 8 hari setelahnya, wastamarra isnata asyara yauman wan qata'a fal asyratu al ayyam al ula haidun. Seorang wanita melihat darah ya, keluar itu dari kemaluannya itu selama 10 hari. Setelah 10 hari darahnya berhenti. Kemudian 8 hari kemudian, 8 hari berarti di tanggal 18 ya, di hari ke-18 darahnya keluar ya hingga 12 hari, hingga hari ke-30 dan darahnya berhenti. Maka ya 10 hari pertama itu haid. Sedangkan darah selama 12 hari tidak bisa ya, tidak bisa kita langsung kategorikan itu haid ya. Si wanita harus menyempurnakan waktu minimal sucinya ya, 15 hari terlebih dahulu sejak darah berhenti ke-11. Ini masuk kategori ini ya, istihadah baqiyatut tuhri ya, istikmal baqiyatut tuhri. Baik, kalau begitu kita akan bahas sekalian saja ya. Sekalian saya sudah membuat bagan antara contoh haid terputus-putus, contoh istihadah terputus-putus, dan contoh istihadah penyempurna suci. Sekarang saya akan bahas dulu contoh haid yang terputus-putus. Di sini ada bagan, ada rentang waktu selama 15 hari. Di hari pertama wanita tersebut mengeluarkan darah. Mungkin sehari semalam sudah 24 jam. Hari kedua berhenti, naqo. Hari ketiga, keempat dia keluar lagi,
5 dan 6 berhenti, tanggal 7 keluar lagi, tanggal 8 berhenti, tanggal 9 keluar lagi, 10 berhenti, 11 berhenti, 12 keluar, 13 berhenti, 14 keluar. Nah, 12 ini dari di rentang 15 hari ini dia masuk kategori head terputus-putus di rentang 15 hari. Oke, itu adalah head terputus-putus. Sekarang saya akan memberikan contoh ke ini dulu ya, yang mudah dulu. Istihadoh penyempurna suci dulu supaya bisa mudah. Contohnya di sini ada seorang wanita misalnya mengeluarkan darah 1 2 3 4 5, mengeluarkan darah 5 hari. Kemudian di hari ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai ke tanggal 17-nya atau di hari ke-17-nya itu berhenti. Nah, di tanggal 18, 19, 20 sampai tanggal 25 itu keluar kembali. Maka ini masuk kategori contoh istihadoh penyempurna suci. Jadi begini, supaya mudah rumusnya ya. Darah pertama keluar, misalnya di sini adalah 5 hari, dan nakoknya di sini berapa hari nih ya? Dari tanggal 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari ya. Nah, nakoknya masa berhentinya dengan darah pertama yang keluar itu minimalnya harus 15 hari. Jika 15 hari ke atas, contoh di sini berarti 5 tambah 12 berarti 17 hari ya, maka dia masuk kategori penyempurna suci ya. Saya ulang, jika darah keluar yang pertama dengan nako, dengan darah yang berhenti itu jumlahnya minimal 15 hari atau 15 hari ke atas, maka itu masuk kategori penyempurna suci. Maka penghitungannya begini, 1, 2, 3, 4, 5 itu dianggap sebagai head. Kemudian dari tanggal 6 sampai tanggal 17 kan itu 12 hari ya, maka disebut masa suci. Karena 12 hari masa suci kan harus 15 hari, maka 18, 19, 20 ini masuk kategori masa suci ya. Jadi dianggap ini istihadoh ya, istihadoh. Jadi nggak dianggap sebagai head. Nah, di tanggal 21, di tanggal 21 sampai tanggal 25 itu head yang kedua ya, sudah melewati fase. Jadi fase head dan masa sucinya sudah dilewati. Jadi 1 sampai 5 ditambah nakoknya di sini sampai tanggal 17 itu 12 hari, 5 tambah 12 itu 17 hari, maka dia masuk kategori penyempurna suci. Nah, karena masa sucinya itu 12 hari, berarti dia kurang 3 hari, yaitu masa suci itu harus 15 hari ya. Maka ditambahkan 18, 19, 20 itu masuk kategori istihadoh penyempurna suci. 21 sampai 25 itu adalah head yang kedua. Nah, itu contoh istihadoh penyempurna suci. Nah, sekarang istihadoh terputus-putus. Tanggal 1 keluar sampai tanggal 7 hari keluar darah. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu berhenti, nako. 14, 15 sampai 22 keluar lagi. Kita lihat. Darah yang pertama sampai tanggal 7 itu berarti 7 hari, ditambah tanggal 8 sampai 13 1 2 3 4 5 6 tambah 7 berarti 13 ya. 6 tambah 7 13 berarti tidak nyampe 15 hari. Jika perhitungannya demikian, maka kasusnya akan dimasukkan ke salah satu dari 7 golongan mustahadoh. Ini akan berbeda perhitungannya ya. Istihadoh terputus-putus jika darah pertama dengan nako dengan berhentinya itu tidak mencapai 15 hari, maka hukumnya nanti akan dibahas di bab selanjutnya, apakah dia masuk kategori salah satu dari 7 istihadoh mustahadoh ya. Oke. Saya kira itu untuk pembahasan tentang head yang terputus-putus, kemudian istihadoh terputus-putus ya.
kemudian di istihadoh penyempurna masa suci. Oke. Adar susalis nanti kita lanjutkan di part yang selanjutnya. Saya kira pembahasan kita untuk adar susani demikian dahulu. Jadi pembahasan di kajian yang kedua di part yang ketiga tentang kitab Al-Ibanah wal Ifadhah. Sekian dulu. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. Mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa di part yang keempat ya, yang akan kita lanjutkan di Ad-Darsus Salis, yaitu kajian yang ketiga. Mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.